Sekarang kita lagi di Mandalika, kita mau lihat Porsche Sprint Challenge Indonesia. Katanya ini adalah salah satu atau mungkin yang pertama balapan mobil resmi di Mandalika. Yuk. Ya benar, Porsche Sprint Challenge Indonesia ini adalah balapan mobil pertama di Mandalika. Mungkin kalau track day udah banyak yang sering, tapi kalau balapan beneran ini yang pertama. Sebelum kita mulai ke sirkuit, kita lihat-lihat dulu di parkiran ada apa ya. Sebentar aja. Pastinya kalau yang namanya balapan, parkirannya nggak kalah menarik ya. Itu ada M3 Touring, ada M4 Competition, Ferrari 812 Superfast, M2 Competition, ada juga 911 GT3 RS. Tapi tahu apa yang paling menarik perhatian gue? Ini dia, Honda Civic Type R EP3. Yang pernah gue lihat tuh paling cuma sekitar 3 atau 4 biji di sini. Nggak tahu kalau misalnya ada lebih lagi ya. Kayaknya ini benar-benar dipakai tuh. Lihat, peleknya kotor dong. Berarti benar-benar dipakai nih kayaknya. Dan ciri khas Type R ya, jok merah, transmisi manualnya tuh itu pasti deket banget sama steel dan enak banget pakai. Ini masih ori banget, setir Honda, logo Honda merah, speedo sampai 180 km/jam tuh kalau kelihatan. Dialnya hitam, backgroundnya putih, jarum merah deh. Ciri khas Type R banget. Kembali ke balapannya, Porsche Sprint Challenge Indonesia ini adalah seri pertama yang terdiri dari 3 balapan mulai dari Desember 2023 sampai Januari 2024. Di balapan-balapan awal yang ikut ada 10 tim, tapi di balapan kali ini yang ikut cuma 8 tim. Mobilnya pakai Porsche 911 GT3 Cup. Nah ini mobil balap beneran yang harganya ada yang bilang 5 miliar, 8 miliar, atau 10 miliar. Mungkin tergantung kurs kali ya. Sekarang kita lihat ya, beberapa udah mulai turun buat latihan. Dan pembalap-pembalap di sini itu nggak wajib punya latar belakang sebagai pembalap profesional sebelumnya. Beberapa ada juga orang biasa yang kebetulan pengen cobain balapan aja. Bahkan buat diet sama latihan atau olahraganya itu nggak seketat pembalap pada umumnya. Bahkan berat badan minimal pembalap aja itu nggak ada regulasi khusus. Jadi emang beda jauh sama pembalap F1 yang latihan atau olahraganya itu udah kayak mau ikutan perang di Ponegoro. Sekarang sesi kualifikasi. Jadi ini ngerebutin posisi dulu, kita lihat bakal sekenceng apa semuanya. Kualifikasinya ada 2 kali ya, buat balapan hari Sabtu sama balapan hari Minggu. Jenis balapannya sendiri adalah balap ketahanan alias endurance. Dengan durasi masing-masing balapan itu 45 menit. Sebelum balapan pastinya mobil dicek dulu ya, mulai dari tekanan angin sampai jumlah cairan di dalam mobil. Tapi ada beberapa area yang boleh disetting sesuka hati sama pembalap dan tim. Misalnya, derajat kemiringan sayap belakang dan ketinggian mobil alias ground clearance. Buat yang penasaran, mobil-mobil di sini pakai bensinnya Pertamax Turbo, pelumasnya pakai Mobil One, dan bannya pakai Michelin. Oke, jadi kita lagi ngelihat salah satu tim. Ini adalah tumpukan ban yang bakal dipakai buat balapan nanti. Yang atas itu ban buat hujan atau becek gitu ya, yang bawah ban buat kondisi kering. Nah ini bannya dari Michelin, ini labelnya Pilot Sport ya, tapi jelas beda sama Pilot Sport yang kita bisa beli di pasaran. Nah fun fact, mereka ini pelek 18 inci dan biar nggak ketuker, itu udah dilabelin sama race engineer dari masing-masing tim. Jadi misalnya FL berarti depan kiri, FR depan kanan, RR belakang kanan, RL belakang kiri, seperti itu. Jadi kalau masang itu nggak mungkin kebalik. Dan untuk pit stop di balapan kayak gini sebenarnya itu nggak terlalu nggak terlalu butuh cepet-cepetan kayak F1. Yang F1 kan misalnya kayak Red Bull sama McLaren bisa di bawah 2 detik ya, ini buat ganti ban nggak secepat itu, tapi tetap kecepatan diutamakan. Dan ternyata ban ini diklaim bisa tahan sampai 200 km. Tapi kalau misalnya Michelin bilang ya, setelah 200 km performanya tidak akan sama seperti pas masih baru, pas masih ya kinyis-kinyis lah, tapi tetap kencang. Tapi kalau 200 km pertama itu performanya tetap paling optimal. Dan kalau kalian tahu, ban itu kan kalau makin panas makin nempel, makin lengket ke aspal. Ini kira-kira setelah sekitar 4 atau 5 lap suhunya baru optimal dan bisa dipakai ngebut juga di track ya. Tekanan bannya sendiri ada di kisaran 1,9 sampai 2,3 bar, tergantung preferensi pembalap, jenis sirkuit, dan settingan camber mobil. Kalau bannya udah habis dipakai, pastinya diteliti dulu sama Michelin. Habis itu pilihannya ada 2. Pertama, di scrap alias dihancurin total. Kedua, dijadiin tire barrier di sirkuit untuk pengaman atau safety kalau ada mobil yang nabrak atau insiden. Nah, habis kualifikasi, sirkuit ditutup dan kita ada kesempatan buat numpang di Porsche Panamera atau Porsche 911 GT3 muterin Mandalika. Pas coba di GT3 ini ternyata salah satu customer yang punya mobilnya. Nah itu mobilnya manual loh, bukan PDK. Jadi skill customer ini boleh juga nih. Itu suara mesinnya benar-benar apotek tutup, nggak ada obat.
Dan kalau misalnya kalian suka main simulator yang ada sirkuit Mandalikanya, mungkin kalian juga setuju kalau salah satu tikungan tersusah di Mandalika itu adalah tikungan terakhir. Nentuin ngeremnya di mana, muter setir apexnya di mana, itu bener-bener tricky. Ya, ini kita lagi jalan-jalan di gridnya. Ini dia Porsche Panamera Hybrid yang jadi safety car Porsche Sprint Challenge kali ini. Dalamnya sih nggak ada yang dibedain banget ya, tapi itu atasnya tuh ada strobo kuning buat safety car, ada GoPro di belakangnya buat dicantolin. Sekarang kita lihat, ini ada tim dari Rizky Motorsport, Porsche 911 GT3 Cup warna ungu. Terus ini ada dari Apriwa Motorsport, pembalapnya Ahmad F. Alam sama Rudy SL, pakai 911 warna kuning putih. Sponsornya ada tuh Jakarta Ban, Rapanca. Nah, yang di sini dari tim Citadel. Ini warnanya paling, termasuk salah satu yang paling rame ya. Pembalapnya Audio Ukon. Kita lanjut lagi, ini ada tim Merah Putih Racing dari Semen Merah Putih. Pembalapnya dari John sama Hendrik JS. Lanjut lagi, ini ada dari Engine Plus. Ini kalau misalnya di Jakarta pasti udah kenal lah sama mereka. Engine Plusnya salah satu bengkel yang jago banget ngurusin masalah engine, performance dan macam-macam. Pembalapnya kali ini Mas Lukas seorang. Soalnya biasanya kalau balapan endurance, pembalapnya lebih dari satu orang, tapi kali ini Mas Lukas aja yang balapan. Ini ada dari tim JVS Group MS Glowman. Siap-siap mau start ya Mas? Siap. Anda butuh payung, beli mobil ini ya? Iya. Ini mobil gratis payung. Gratis? Oh jelas. Semoga hasilnya memuaskan ya Mas. Makasih ya. Yuk. Oke, jadi kali ini ada 8 tim ya. Kemarin ada 10, tapi kali ini 2 nggak bisa ikutan. Ini ada dari ASC, Ahmad Saroni Center. Balian, kalau ini pembalap kita hari ini. Sukses Mas. Yuk. Lanjut jalan dulu kok. Lanjut. Yuk. Oke, ini pelengkap grid kita kali ini ada dari Silom Maritim Team nomor 78 nih. Pembalapnya Feby Sagita. Dan ini balapan nanti mulai jam 15.15, endurance 45 menit. Dan di sini matahari udah lumayan berasa nih, meskipun bukan tengah hari. Kita lihat nanti balapannya berjalan seperti apa. Sebelum balapan, pembalapnya berdoa dulu loh sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Memang ya, yang namanya usaha juga harus dibarengin dengan doa. Oke, balapan dimulai nih, dan di awal-awal kita nonton di ruangan tertutup di lantai 2. Tahu-tahu diajakin sama pihak Porsche Sprint Challenge buat keliling-keliling. Pertama kita keliling ke pedok masing-masing tim. Ternyata nggak cuma pembalap di mobil yang serius, kru di pedok juga pada serius ngeliatin live kamera feed yang ada di dalam mobil buat ngeliatin kayak kondisi pembalap dan telemetri, misalnya ngeliatin lap time alias catatan waktu si pembalap. Kedua, kita diajak ke ruangan race control. Di sini kita nggak boleh ngomong sama sekali karena semua race control lagi fokus ngeliatin seluruh sisi sirkuit Mandalika dari kamera yang tersebar. Race control juga berkomunikasi intens dengan Marshall dan Stewart untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat apabila terjadi apa-apa di sirkuit. Misalnya, ada yang keluar kena gravel, ada yang senggolan, atau ada yang tabrakan. Dan ngomong-ngomong soal nabrak nih ya. Ini udah mau kelar, tapi tiba-tiba red flag gara-gara ada yang nabrak mobil nomor 78 kalau nggak salah. Dan ini langsung bendera merah, balapan dihentikan sementara. Tuh lihat, semuanya masuk pit, semua masuk pit. Karena kita harus evakuasi dulu mobilnya dari track. Dan nabraknya tuh di situ, dekat sama garis finish. Udah gila emang. Gila. Ya, semua mobil masuk pit dan kayaknya nggak akan ada finish di belakang safety car. Jadi ini diusahakan nggak kayak di Monza tahun 2021 atau 2022 gitu ya. Itu waktu si Ricciardo nabrak terus akhirnya di belakang safety car tuh finish ya. Tuh lihat, semua mobil ngantri di situ. Yang nabrak itu nanti dievakuasi dulu. Ya, jadi kita menuju ke mobil yang crash. Di situ udah kelihatan sedikit ada truk lagi evakuasi mobil sama pembalapnya di sekitar situ.
Seperti tadi gue bilang, crashnya deket garis finish, jadi mau nggak mau emang harus dipinggirin dulu, baru balapannya dilanjutin. Tapi nggak tahu dilanjutin atau nggak, soalnya tinggal sisa 2 menit. Semoga bisa lanjut, dan semoga pembalapnya nggak apa-apa. Untungnya pembalapnya nggak apa-apa kok, tapi kalau mobilnya ya gitu, rusak. Kalau pengen intip kejadiannya, cek aja YouTube Porsche Sprint Challenge Indonesia. Ada kok di balapan yang hari Minggu ya. Sorry gue nggak bisa ngasih lihat mobilnya kayak gimana habis crash karena langsung di cover dan ditutup di garasi timnya. Tapi gue bisa kasih tahu kalau proses perbaikan mobil balapnya itu kayak gimana di balapan kali ini. Jadi sebelum kita datang hari Selasa itu katanya ada tim yang mobilnya tuh nabrak di bagian depan dan hancur juga. Nah di hari itu, hari Selasanya mereka langsung pesen chassis dari Jerman, diperbaikin, dan hari Jumatnya mobilnya udah bisa gaspol di Mandalika lagi. Itu cepet ya. Tapi kalau misalnya pengen lebih ekstrim lagi, lihat deh contoh tim rally perbaikin mobilnya. Misalnya siang nih udah hancur, sore atau malamnya mobilnya harus sudah bisa balapan rally lagi. Ekstrim gak tuh? Nah buat pemenangnya di balapan sprint yang hari Sabtu, itu pemenangnya Rio SB dari Rizky Motorsport. Nah kalau balapan endurance di hari Minggu, pemenangnya itu Aldio Ocon dari Citadel Racing Team. Selamat buat para pemenang. Oke semuanya, pada akhirnya karena sisa cuma 2 menit, jadi balapannya nggak dilanjutin, langsung dibikin podium. Dan mobil-mobil ini adalah pemenangnya. Jadi juara pertama itu dari Citadel Motorsport, kedua itu Merah Putih Racing, dan ketiga dari Apriwa Motorsport. Selamat buat para pemenang. Dan ini crash tadi tuh bener-bener mengingatkan kita kalau balapan itu benar-benar olahraga yang berbahaya. Biarpun sudah dibikin seaman apapun, risiko tetap ada. Dan ingat, bisa berisiko menghilangkan nyawa sendiri atau mungkin nyawa orang lain. Jadi apa yang kalian tonton di film Gran Turismo itu benar adanya. Balapan sangat berisiko tapi juga sangat menyenangkan. Oke semuanya, itu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe.